Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Alvin Mubarak dengan NIM 2402021100056. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah asas-asas hukum, dan yang kedua itu aliran-alirannya, aliran-aliran hukum, dan yang ketiga adalah kaidah sosial dalam ilmu hukum. Langsung saja masuki bab yang pertama, yaitu adalah asas-asas hukum. Asas-asas hukum sendiri itu adalah prinsip dasar dalam ilmu hukum. Asas hukum sendiri adalah dasar atau pijakan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukumnya sendiri. Dan bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada asas keadilan, yang berarti hukum itu harus adil bagi semua kalangan atau semua pihak. Dan yang kedua itu ada yang namanya asas kepastian hukum, yang berarti hukum itu harus pasti, harus jelas agar bisa ditegakkan. Dan yang ketiga ada yang namanya asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan itu berarti hukum itu harus memberi manfaat bagi masyarakat, jadi tidak merugikan masyarakat. Terus yang keempat ada yang namanya asas legalitas. Asas legalitas sendiri itu berarti bahwa tidak ada hukuman tidak tertulis, tanpa aturan hukum tertulis. Jadi semua hukum itu pasti terdapat dalam hukum tertulis yang biasa kita kenal sebagai undang-undang. Selanjutnya ada namanya asas persamaan di depan hukum, atau yang kita sering sebut sebagai asas equality before the law, yang berarti yaitu semua orang itu dipandang sama dalam hukum, dalam mata hukum. Selanjutnya yang keenam ada asas praduga tak bersalah. Jadi dalam asas ini itu orang dianggap bersalah itu harus ada buktinya. Jadi orang yang dianggap tidak bersalah itu tidak akan dihukum sampai dia terbukti bahwa ada kesalahannya dalam pidana misalnya. Terus selanjutnya yang ketujuh ada asas itikat baik. Asas itikat baik ini berarti bahwa semua orang itu harus bertindak jujur dan tulus. Dan yang ke-8 itu ada yang namanya asas non retroaktif, yang berarti hukum itu tidak akan berlaku surut. Dan yang ke-9 ada asas yang bernama asas proporsionalitas, yang berarti hukuman itu harus proporsional, yaitu harus seimbang dengan kesalahannya. Selanjutnya yang ke-10 ada namanya asas oportunitas, yang berarti penuntutan dalam hukum itu bisa dihentikan jika ada kepentingan dalam hukum. Yang selanjutnya itu ada namanya asas publisitas. Asas ini berarti proses hukum itu terbuka untuk umum, tidak terkhusus pada suatu pihak atau seseorang tertentu. Proses hukum itu terbuka untuk semua kalangan umum. Yang selanjutnya yang ke-12 itu ada namanya asas res judicata. Asas ini berarti perkara yang sudah diputus itu tidak bisa diadili lagi.
Jadi perkara yang sudah diputus dalam hukum itu tidak bisa diambil hukum lagi, di sidang lagi, tidak bisa diadili lagi. Terus yang selanjutnya yang ke-13, ada yang namanya asas Pacta Sunt Fernanda. Asas ini berarti perjanjian itu harus dipatuhi. Perjanjian-perjanjian dalam hukum itu harus dipatuhi, seakan-akan itu adalah hukum. Terus yang selanjutnya yang ke-14 ada asas nemo plus juris. Asas ini berarti kita tidak bisa memberi hak lebih dari yang dimiliki. Yang terakhir yang ke-15 ada namanya asas ultimum remedium. Asas ini berarti hukum pidana itu bisa jadi menjadi pilihan yang terakhir, tidak ada hukuman lain, harus pidana. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu adalah aliran-aliran dalam hukum. Aliran-aliran hukum sendiri itu adalah pemikiran tentang hukum. Aliran-aliran hukum ini itu seperti suatu cara pandang terhadap apa itu hukum dan bagaimana hukum itu seharusnya berlaku. Jadi sudut pandang seseorang terhadap aliran-aliran hukum itu sendiri. Yang pertama, aliran hukum yang pertama ada yang namanya hukum alam atau natural law. Hukum alam ini bersumber dari moral dan keadilan alamnya. Apa yang sudah menjadi hukum alam ada sendiri dalam alam, berlaku global atau universal. Yang kedua itu ada aliran positivisme hukum atau legal positif. Aliran ini berarti bahwa hukum itu adalah peraturan yang ditetapkan negara, dan aliran ini fokus pada bentuk hukumnya. Dan yang ketiga itu ada namanya realisme hukum. Realisme hukum ini itu berarti bahwa hukum itu dilihat dari bagaimana praktik dan penegakannya oleh hakim dan lembaga bagaimana. Dan yang keempat itu ada yang namanya aliran sosiologis. Aliran ini berarti bahwa hukum itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus berkembang bersamaan dengan zaman. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah sosial. Kaidah sosial dalam ilmu hukum sendiri, kaidah sosial itu berarti bahwa aturan hidup, aturan-aturan dalam hidup masyarakat yang sudah berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kaidah sosial sendiri itu ada namanya kaidah agama. Nah, kaidah agama ini berisi tentang seperti kita agama Islam berisi tentang kitab suci atau hukum-hukum dalam fikih.
sehingga kita tahu bagaimana hukum-hukum dalam berspiritual, hubungan kita dalam agama. Itu namanya kaidah yang pertama, itu kaidah agama. Terus yang kedua ada namanya kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan sendiri itu kesusilaan itu berdasarkan hati nurani dan berdasarkan hati nurani masyarakat sendiri. Dan yang ketiga ada namanya kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini berlaku berdasarkan adat, tata krama dan kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat, seperti kita dicemooh misalnya. Itu bagaimana, itu udah menjadi adat bagi kita, bagi dalam masyarakat, dan itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang terakhir itu ada kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini beristang aturan tertulis yang sudah dibuat dalam negara dan bersifat mengikat, dan ada sanksi tegasnya. Dalam seperti kita itu ada yang namanya undang-undang yang harus bersifat tegas dan memiliki hukum, dan pasti memiliki hukuman. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat banyak salah kata atau penjelasan yang kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq bila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.